Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pendekatan perencanaan wilayah. Di mana pendekatan perencanaan wilayah ini kami membahas ada 5 poin. Poin pertama yaitu pengertian perencanaan. Poin kedua, pengertian perencanaan wilayah. Poin ketiga, pendekatan dalam perencanaan wilayah. Poin keempat, faktor-faktor perencanaan wilayah. Poin kelima, permasalahan perencanaan wilayah. Baik, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan dan perencanaan wilayah. Perencanaan adalah proses yang berlanjut terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan yang tertentu di masa yang akan mendatang. Pengertian perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas. Dengan adanya perencanaan wilayah, diharapkan kesejahteraan manusia dapat lebih terwujud, seperti perencanaan sosial ekonomi perkotaan dan sosial ekonomi pedesaan. Selanjutnya itu adalah pendekatan dalam perencanaan wilayah. Nah, pendekatan dalam perencanaan wilayah terbagi atas 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah suatu pendekatan di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Contoh, sektor jasa, pertanian, perkebunan, dan industri. Yang kedua yaitu pendekatan regional. Pendekatan regional merupakan pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan segenap potensi dan daya tariknya masing-masing. Berikut faktor-faktor perencanaan wilayah. Pertama, potensi di setiap wilayah berbeda, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua, perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia. Ketiga, adanya kesalahan perencanaan di masa lalu sehingga tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Keempat, kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat, yang mana di dalam perencanaan wilayah terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contohnya meliputi faktor-faktor perencanaan berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang disertai dengan ketercukupan modal dan keberadaan teknologi, ideologi dan falsafah, sasaran, dasar kebijakan, data dan metode, kondisi lingkungan, sosial, politik dan budaya guna memperoleh kelancaran dalam perencanaan hingga pembangunan wilayah. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah permasalahan perencanaan wilayah. Permasalahan perencanaan wilayah dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama, permasalahan mikro. Permasalahan mikro adalah permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri, baik dari pengelola maupun dari pemberi izin. Yang kedua adalah permasalahan makro. Permasalahan makro yaitu permasalahan pemerintah untuk melihat kaitan proyek dengan program pemerintah secara keseluruhan. Sekian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.